berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Gimana keadaan ini di dalam, Kak? Nanti ditangkapin penahanan gimana nih? Gimana responnya? Responnya ditambah jadi 40 hari gimana nih Mas Lintang responnya? Kalau soal perpanjangan itu adalah ya selalu kami sampaikan itulah kewenangan penyidik ya, dan juga terhadap juga petunjuk apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kemarin, Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syaputra, sudah resmi menjalani 20 hari masa penahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan Reza Gladys. Ya, Nikita dan Mail sudah ditahan sejak tanggal 4 Maret 2025 silam. Dan tepat pada hari yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya pun membagikan informasi terbaru terkait penahanan Nikita, di mana ia mengumumkan jika masa penahanan dari Nikita Mirzani dan asistennya resmi diperpanjang selama 40 hari ke depan, tepatnya hingga tanggal 2 Mei 2025 mendatang. Keputusan itu diambil pihak penyidik guna melengkapi berkas perkara sebelum akhirnya diserahkan ke kejaksaan. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau melakukan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka, Saudari NM dan Saudara IM. Kalau soal perpanjangan itu adalah ya selalu kami sampaikan itulah kewenangan penyidik ya, dan juga terhadap juga petunjuk apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ya, ini semua diatur di KUHP ya. Dalam tahap awal penyidik melakukan penahanan selama 20 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan kepada kejaksaan, kemudian berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi tanggal 19 Maret bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Ya, itu tahapan penyidikan. Dalam tahapan penyidikan ini, penyidik terus melakukan pendalaman, melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi berkas perkara. Gimana keadaan ini di dalam, Kak? Nanti ditangkapin penahanan gimana nih? Gimana responnya? Responnya ditambah jadi 40 hari gimana nih Mas Lintang responnya? Miris betul memang jika menyaksikan apa yang menimpa Nikita Mirzani saat ini. Apalagi dengan adanya keputusan penyidik untuk melakukan penambahan masa tahanan hingga 40 hari ke depan, mimpi indah Nikita untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta terancam harus dikubur dalam-dalam. Ya, besar kemungkinan jika di momen Lebaran kali ini tidak akan ada momen indah mengumandangkan takbir tanda kemenangan bersama sang buah hati. Begitu pula dengan menyicip sedapnya masakan khas Hari Raya yang tersedia di rumah. Lantas, masih adakah kemungkinan bagi Nikita untuk mendapatkan kompensasi khusus, mengingat kepastian status perkaranya yang masih abu-abu? Kami izin update ya, nanti
Nanti SOP-nya secara rinci, Bu Risma tolong dicatat. Ya, Komandan. SOP besuk tahanan. Mohon waktu ya, biar Mbak juga dapat berita yang akurat dan lebih rinci. Nanti akan kami sampaikan. Nanti kita sampaikan ke media online dulu tentang SOP besuk tahanan. Ya. Jadi sudah tata caranya dan boleh dibesuk selama mengikuti SOP yang diberlakukan oleh jajaran Direktorat Tahdi. Ya kita tetap support aja, mau lebaran nggak lebaran juga ya. Tahu sendiri ya, kalau nggak ada kakak itu ya pasti ada yang kurang semuanya, tapi ya kita syukurin aja sekarang. Semoga kakak bisa cepat sama-sama bareng sama keluarga kita lagi. Jadi ya kita doain aja. Iya, kalau perlakuan seorang tersangka dalam hal penahanan tuh biasanya sama saja ya, nggak ada dibeda-bedakan dalam proses penahanannya. Baik itu wewenang dari pihak polisian, kejaksaan, bahkan pengadilan negeri, PN ya. Itu mempunyai hak dalam proses penahanan. Biasanya untuk apa? Untuk menelaah dan melihat berkas perkara. Di mana nanti apakah layak untuk di B19, adakah beberapa berkas atau material yang kurang untuk bisa dilimpahkan nanti pada waktu tahap 2. Biasa seperti itu. Makanya biasanya JPU tuh meneliti dulu. Jaksa meneliti, melihat apa saja kasus ini sehingga sebelum membuat satu dakwaan nantinya di persidangan, tentunya JPU harus yakin bahwa kasus ini adalah kasus pidana yang bisa untuk dilakukan persidangan nantinya. Lika-liku kisah perjalanan hidup Nikita Mirzani saat ini memang habis diterpa ujian yang datang bertubi-tubi. Baru saja selesai problematikanya dengan sang putri, kini Nikita justru harus ditahan di rutan Polda Metro Jaya, setidaknya sampai 40 hari ke depan. Mirisnya, di waktu yang bersamaan, ibu 3 anak itu masih pula terlibat dalam aksi saling lapor dengan advokat senior Rasman Arif Nasution. Tidak tanggung-tanggung, laporan yang dilayangkan Rasman itu digadang-gadang akan naik sidik dalam waktu dekat. Dan ketika ditemui beberapa waktu lalu, Rasman Arif Nasution pun menguak fakta yang cukup mengejutkan, di mana Rasman menjelaskan jika sejatinya Nikita Mirzani sudah dimintai keterangan oleh penyidik terkait perkara tersebut. Saya sudah dihubungi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan berinisial IG bahwa penyidik Polres Metro telah mendatangi ruangan tahti tahanan di Polda Metro Jaya guna memeriksa saudari Nikita Mirzani Mawardi terkait dengan laporan saya dugaan penganiayaan. Dan sesampainya di Polda Metro di Tahti, saudari Nikita Mirzani menolak untuk dimintai keterangan atau diperiksa. Ya karena dia menolak, tidak bersedia, ya penyidik kan nggak bisa paksa. Nah, lalu kemudian penyidik bersikap bahwa pertama disampaikan kepada pimpinan, tentu ke Kanit, ke Kasat, ke Kapolres yang juga saya sudah koordinasi ke Kapolres dan Kasat, bahwa ketidaksediaan Nikita Mirzani diperiksa dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap saya itu menghilangkan hak dia untuk memberikan keterangan. Dan dipastikan 100% akan naik sidik. Segera naik sidik. Dan setelah itu ya saya diperiksa untuk penetapan tersangka. Karena tidak ada ruang untuk tidak kasus ini segera ditingkatkan menjadi naik sidik dan tersangka. Dari saya, urusan laporan saya terhadap Nikita Mirzani, dugaan penganiayaan, laporan saya terhadap dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, itu juga akan saya teruskan. Nanti dibahasnya bukan sekarang. Sudah terlalu lama. Laporan saya Oktober. Ya, kejadiannya 23 September. Bahkan malam itu juga, tapi saya buat laporan yang lebih lengkap Oktober. Sekarang
Oktober, November, Desember, Januari, Maret. Sudah 5 bulan. Apa ini? Pak Kapolda, lihat perkembangan di Polres Jaksel ini. Kapolres, Anda WA saya, atensi, tapi tidak berjalan atensimu. Ya, saya selama ini sudah berupaya untuk lembut, baik. Ada orang dianiaya di kantor polisi, harusnya diamankan, tapi saya diam. Karena Nikita Mirzani banyak dapat masalah. Tapi laporan saya, tidak ada yang namanya tawar-menawar dan lanjut. Di sisi lain, kasus dugaan penganiayaan itu bukanlah satu-satunya insiden yang diadukan oleh Rasman. Pasalnya, advokat berdarah Sumatera Utara itu juga telah melaporkan Nikita ke pihak berwajib atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias Undang-Undang ITE terkait dugaan pencemaran nama baik. Hal itu dilakukan oleh Rasman lantaran banyaknya hinaan serta cerca yang diarahkan oleh Nikita kepadanya melalui media sosial. Uniknya, laporan itu tidak dilayangkan secara langsung kepada Nikita Mirzani, melainkan terhadap akun media sosial resmi sang selebritis. Lantas, apa sebenarnya alasan dibalik manuver unik Rasman tersebut? Serta unggahan seperti apa pula yang dinilai oleh Rasman telah mencemarkan nama baiknya? Pelanggaran Undang-Undang IT, pencemaran nama baik melalui media elektronik, di mana saudari Nikita Mirzani mengolok-olok saya, mengatakan bahwa saya ya kura-kura ninja, bau lambung, kemudian miskin, kemudian kalimat-kalimat yang semuanya bernada menghina. Dan jangan lupa pengacaranya Fahmi harus paham, yang saya laporkan itu bukan Nikita Mirzaninya, tapi akun Nikita Mirzani Mawardi @172. Jadi kalau Lemon yang berbicara atau mungkin ada wajah yang ditutupi, maka konteks hukumnya tetap masuk. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, ungkapan itulah yang agaknya mampu untuk menggambarkan apa yang harus dialami Nikita saat ini. Di saat ia harus meringkuk lesu di balik jeruji besi karena laporan Reza Gladys, Nikita harus pula dipusingkan dengan geliat hukum Rasman. Mirisnya lagi, kisah pilu hidup Nikita saat ini pun harus bertambah parah lantaran diterpa lagi laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Sheila Saukia. Diketahui pada tanggal 20 Maret 2025 kemarin, pihak Sheila bahkan sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani agenda pemeriksaan perdana sebagai terlapor. Kala itulah, pihak kuasa hukum menjelaskan jika laporan itu didasari ucapan Nikita yang menyebut jika produk skincare milik Sheila menyebabkan penyakit kanker kulit. Undangan klarifikasi di mana SS, Ibu Sheila itu diminta keterangan selaku saksi pelapor di cyber, ya, dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, di mana pada tanggal 18 Januari dia waktu di live TikTok selama 8 menit yang ditonton oleh 115.000 dalam live TikToknya. Selama berlangsungnya live TikTok itu dia mengata-ngatain Sheila Saukia ular, hantu, jangan beli produknya karena produknya berbahaya yang bisa menimbulkan kanker kulit. Yang dirasakan adalah setelah Nikita Mirzani menjelek-jelekan produk itu memang penjualan menurun. Jadi kerugiannya selain nama baiknya ya jelek karena SS dikatain sebagai hantu, sebagai binatang, padahal dia kan seorang manusia. Lalu penjualan menurun karena dijelekin, dikatakan bahwa kalau memakai produk itu akan menimbulkan kanker. Yang diselipin skincare oplosannya si Rahma Uler, tapi dia nggak ngaku. Padahal ini baru sebulan kemarin gue beli. Nih. Apalagi yang mau kalian beli dari Rahma Uler, dia aja sekolahnya nggak jelas sekolah apa.
Dia nggak paham soal skincare. Dia tuh jual skincare karena dia tahu keuntungannya banyak. Kalau soal dia ditahan sekarang itu kan dalam perkara pemerasan ya, yang dilaporkan oleh dokter Gladys ya. Nah, itu kan lain pasalnya. Artinya kalau dia melakukan sesuatu perbuatan kepada berbagai orang, bukan berarti perkaranya hanya satu. Setiap orang kalau merasa dirugikan kan boleh melapor. Siapa tahu misalnya setelah Gladys punya perkara berjalan, SS punya perkara berjalan, siapa tahu ada laporan lain. Artinya dalam tenggang waktu yang bersamaan dia bisa dikenakan beberapa perbuatan pidana, dan bisa saja pasalnya berbeda, pelapornya berbeda, kerugiannya berbeda. Untuk setiap perkara memang dalam hukum bisa digabungkan ya, yang namanya perbuatan berlanjut dalam waktu tertentu melakukan beberapa tindak pidana. Tetapi kan untuk perkara yang sekarang dia ditahan kan perkara pemerasan, pelapornya dokter itu, siapa itu, Reza itu, dan sekarang dia ditahan. Untuk perkara SS kan memang laporannya tentang pelanggaran IT. Kalau ada subjek hukum yang tiba-tiba paralel menjalani dua proses pidana secara bersamaan, misalnya si X satu disangkakan pencurian, yang satu disangkakan penganiayaan. Nah, nanti mana yang lebih dahulu putusan sidangnya berkekuatan hukum tetap, itu yang akan dieksekusi jalannya hukumannya. Nah, ketika yang satunya paralel itu belum selesai disidangkan atau belum berkekuatan hukum tetap, dia tetap akan menjalani sidang. Ada yang pernah menjalani sampai 3 proses hukum, upaya proses pidana. Di satu tempat dia jadi tersangka utama 1-2, yang ketiga dia jadi turut serta. Nah, di situ dilihat proses hukumnya yang berkekuatan hukum tetap mana, itu yang akan dijalani duluan. Nah, setelah selesai barulah dia akan menjalani putusan yang berikutnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.